Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video alur cerita ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-11 season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-11 season ketiga dibuka dengan menampilkan Elena yang tengah berlatih bersama Alaric sembari membahas mengenai cincin magis milik Alaric yang magisnya sudah mulai memudar. Satu alasan lainnya mengapa Elena harus membuat Jeremy pindah dari Mystic Falls. Sementara Damon yang baru saja selesai mandi didatangi oleh Steven sembari meminta Damon untuk bergegas karena Bunny telah menunggu mereka. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang nampak tengah membaca mantra di antara peti mati keluarga Originals. Saat usai membaca mantra, Bunny kemudian mencoba membuka peti besar tersebut. Sayangnya peti itu enggan terbuka. Bahkan Bunny pun sampai emosi. Saat bersamaan tiba-tiba saja semua peti itu menghilang. Bunny pun juga merasakan kehadiran seseorang. Di sisi lain, Steven dan Damon yang nampak berjalan mendekati rumah tempat di mana mereka menyimpan peti tersebut. Saat mereka telah mendekat, Damon pun memberi isyarat bahaya pada Steven. Sementara Bunny ketika ia keluar, Damon telah menunggunya dari depan. Di sisi lain, seseorang terlihat keluar dari tempat tersebut dan nampaknya Steven tengah menghadangnya. Belum sempat seseorang tersebut menyerang, Damon dari belakang telah lebih dulu mencabut jantungnya. Di sekolah, Elena yang tengah mempersiapkan kejutan di hari ulang tahun Caroline nampak didatangi oleh Bunny. Sesaat setelahnya, Elena lalu memberitahu apa yang telah ia lakukan pada Jeremy. Bunny tentu terkejut mendengar itu. Elena sengaja memberitahu Bunny karena mungkin Bunny ingin mengucapkan salam perpisahan meski ia tahu Bunny dan Jeremy sedang tak baik-baik saja. Dari kejauhan, Bunny pun nampak memandang Jeremy yang tengah berpamitan bersama salah seorang temannya. Kembali pada Damon dan Steven. Damon nampak mencoba untuk membuka paksa peti besar tersebut sembari mengungkapkan rasa penasarannya pada isi dari peti tersebut, di mana seperti yang mereka tahu, Klaus hanya memiliki 6 saudara. Rebecca saat ini bersama Klaus. Satu telah mati ribuan tahun yang lalu, yang satu pun juga telah tewas, dan sisanya berisi Elijah dan 2 lainnya. Sementara yang besar mereka tak tahu siapa gerangan yang tengah berbaring di dalam peti yang terkunci tersebut. Steven pun tak tahu, namun yang ia tahu pasti Bunny yakin bahwa isi peti tersebut dapat membantu mereka menyingkirkan Klaus. Damon yang sedikit hilang kesabaran nampak sangat terobsesi untuk membukanya. Ia bahkan meminta para roh penyihir untuk membantu mereka, namun jelas tak ada tanggapan dari mereka. Steven lalu membahas mengenai satu hybrid yang telah mereka bunuh, di mana Steven khawatir Klaus akan menyebar para hybridnya di Mystic Falls dan justru malah akan menyusahkan mereka. Steven pun tak ingin hanya bersembunyi saja. Ia akan melakukan sesuatu untuk menyerang Klaus dengan mengancam akan membuang keluarga Klaus ke dalam samudra. Damon tentu tak sepakat dengan ide Steven tersebut. Ia khawatir Klaus akan murka dan justru malah membunuh mereka semua. Meski begitu, Steven yakin bahwa Klaus hanya menggertak dan untuk itu ia akan pergi untuk membuktikannya. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang nampak mendatangi Jeremy untuk mengucapkan selamat tinggal. Nampak jelas Bunny sangat tidak setuju dengan keputusan Elena yang memaksa Jeremy pergi dengan cara memanipulasi pikirannya. Meski begitu, ia sadar bahwa itu jelas adalah yang terbaik untuk Jeremy. Beralih pada Caroline yang baru saja tiba ke sekolah. Tyler nampak menunggunya. Caroline jelas tak ingin lagi berbicara dengan Tyler karena Tyler hampir membunuh Jeremy karena kesetiaan buta yang Tyler miliki terhadap Klaus. Tyler tentu tak punya pilihan lain. Ia tak tahu harus berbuat apa-apa, dan Tyler tahu dengan kondisinya tersebut ia tak akan pernah bisa lagi bersama Caroline. Untuk itu Tyler datang untuk meminta maaf dan juga memberikannya sesuatu di hari ulang tahun Caroline. Di kediaman Klaus, nampak Klaus mengucapkan salam perpisahan sementara waktu pada Rebecca. Usai itu ia meminta bawahannya untuk menyimpan peti tersebut, dan setelahnya Klaus pun menyadari kehadiran Steven di rumahnya. Tanpa basa-basi, Steven lalu meminta Klaus untuk menyingkirkan semua hybridnya. Jelas Klaus tak akan menuruti permintaan Steven tersebut. Steven tak menyerah begitu saja. Ia semakin berani untuk mengancam Klaus. Bahkan saat Klaus mengancam balik akan kembali merubah Steven menjadi seorang monster, Steven sama sekali tak peduli. Senjata utama Steven saat ini untuk mengancam Klaus adalah keluarga Klaus sendiri. Jadi Steven jelas merasa berada di atas angin dan Klaus masih merasa Steven hanya menggertaknya saja. Saat bersamaan salah seorang bawahan Klaus mendatangi mereka. Steven yang merasa Klaus tak akan menuruti kemauannya tanpa basa-basi langsung memenggal kepala bawahan Klaus sembari kembali menyampaikan keinginannya pada Klaus. Usai itu Steven pun pergi. Well, one down.
Kembali pada Caroline yang tiba di rumahnya. Ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Matt, Elena, dan Bunny yang telah lebih dulu berada di rumahnya untuk memberi kejutan atas ulang tahun Caroline yang tertunda sebab saat setelah bertemu Tyler, Caroline meninggalkan sekolah. Melihat itu Caroline nampak sedikit senang, namun ia sama sekali tak berbahagia. Ia merasa tak perlu lagi merasakan hari ulang tahun sebab faktanya ia telah mati dan umurnya telah berhenti di usia 17 tahun. Elena tentu tak menerima pernyataan Caroline tersebut. Ia pun lalu menyarankan ide lain untuk membahagiakan Caroline. Kembali di kediaman Klaus, Tyler terlihat datang memenuhi panggilan Klaus. Klaus selalu menceritakan kejadian yang baru saja Steven lakukan di tempatnya dan ia meminta Tyler untuk melakukan sesuatu. Tyler terdengar menolak hal tersebut. Ia tak ingin lagi terlibat dengan masalah Klaus sebab karena hubungannya dengan Klaus membuat ia kehilangan teman dan bahkan kekasihnya. Klaus tentu tak berhenti. Ia terus menyampaikan keinginannya. Ia lalu meminta Tyler untuk menggigit Caroline. Mendengar itu, Tyler jelas menolaknya, bahkan dengan penolakan yang keras sebab ia tahu gigitannya akan menewaskan Caroline. Melihat penolakan keras dari Tyler tersebut, Klaus pun mengerti. Meski ia kecewa karena Tyler menolaknya, namun Klaus tak akan memaksa Tyler. Ia lalu menyuruh Tyler untuk segera pergi dari hadapannya. Beralih pada Alaric dan Damon yang nampak mendatangi kediaman Lockwood untuk mengikuti rapat pertemuan Dewan Rahasia Kota. Dalam perjalanan mereka sedikit mendiskusikan mengenai tindakan Steven dan beberapa hal yang telah terjadi. Sementara di tempat lain, Elena, Bunny, Caroline, dan juga Matt nampak mendatangi sebuah makam. Di tempat itu Elena lalu berucap bahwa Caroline memang nampaknya tak lagi membutuhkan ulang tahun. Namun saat ini Caroline butuh sebuah pemakaman. Meski sedikit bias, namun nampaknya Caroline sedikit menyukai ide Elena tersebut. Di kediaman Lockwood, Alaric yang terlihat sedang memandang miniatur sebuah jembatan nampak ditemui Dr. Meredith Vale yang rupanya juga adalah anggota Dewan Rahasia Kota yang tentunya juga mengetahui rahasia tentang vampir. Sedikit basa-basi, Dr. Meredith lalu menceritakan tentang kisah kelamnya di jembatan tersebut, di mana ia pernah dicampakkan oleh kekasihnya di tempat tersebut, dan ia pun menyimpan dendam karena hal tersebut. Dr. Meredith kemudian menanyakan keberadaan Damon karena ia ingin menemuinya untuk membahas pengumpulan dana, yang mana Dr. Meredith mengabarkan bahwa ada seorang yang berlogat British memberikan dana yang besar dalam perkumpulan mereka. Mendengar itu Klaus nampak terkejut. Jelas seorang berlogat British itu adalah Klaus. Dan benar saja, saat itu Klaus nampak sedang berbincang bersama Carol Lockwood. Damon yang melihat itu lalu mendatangi mereka. Sedikit berbasa-basi dengan kehadiran Klaus, Damon mengutarakan ketidaksukaannya terhadap pertemuan mereka yang telah membuat kesepakatan di mana Klaus menjanjikan keamanan Tyler dan seluruh warga Mystic Falls asal Steven tak lagi membunuh hybridnya dan mengembalikan semua keluarganya. Klaus menjanjikan kedamaian itu. Itulah yang membuat Carol Lockwood sebagai wali kota mendukung perjanjian tersebut. Ia pun meminta Damon untuk membujuk Steven untuk berhenti membunuh para hybrid, dan jika tidak, Dewan Rahasia akan terpaksa mengambil tindakan terhadap Steven. Kembali pada Elena dan lainnya. Elena nampak mengomentari Caroline yang sedang mengirim pesan teks pada Tyler. Mendengar itu Bunny nampak tak senang dan meminta Elena untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Matt yang ada di tempat itu kemudian menghindar. Jelas Bunny merujuk pada tindakan Elena yang mengambil hak Jeremy dengan memanipulasinya meninggalkan Mystic Falls. Meski alasan Elena jelas, yakni untuk melindungi Jeremy, namun Bunny tak peduli. Kehendak seseorang haruslah menjadi haknya sendiri dan Jeremy berhak untuk menentukan di mana ia harus tinggal tanpa harus dimanipulasi. Matt kesal karena Bunny dan Elena nampak sedang mengacaukan kesenangan mereka. Bunny yang menyadari itu kemudian memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara di kediaman Lockwood, Damon nampak berdiskusi dengan Sheriff Forbes. Sama seperti Carol Lockwood, Sheriff Forbes pun meminta Damon untuk menangani Steven sebelum banyak orang yang terluka. Meski tak mendukung sepenuhnya keputusan wali kota yang bersepakat dengan Klaus, namun Sheriff Forbes memiliki pandangan lain di mana ia tak ingin ikut campur di antara masalah hybrid dan vampir. Keputusan logis untuk tetap mencari aman demi kesejahteraan kota. Di sisi lain terlihat Dr. Meredith sedang bertengkar dengan seseorang yang bernama Brian. Melihat itu Alaric kemudian datang untuk menengahi. Melihat itu Brian kemudian berucap agar Alaric tak salah memihak sebab Alaric tak mengenal Dr. Meredith yang Brian anggap sebagai seorang psikopat. Alaric tak begitu saja percaya pada ucapan Brian, namun Brian menegaskan untuk menerima nasihatnya. Setelah mengucapkan itu Brian pun pergi. Untuk menenangkan suasana, Dr. Meredith kemudian berucap bahwa Brian lah bekas kekasihnya yang telah mencampakkannya dan dia juga adalah bagian dari Dewan Pendiri Kota, yang mana dialah yang selama ini bekerja di balik rahasia penyerangan vampir dengan menandatangani dokumen penyerangan yang diubah menjadi serangan binatang. Tentu hal itu membuat Alaric sedikit bersimpati pada Dr. Meredith. Usai itu Dr. Meredith pun pergi. Sesaat kemudian nampak Steven yang melintas di tempat itu. Ia terlihat sedang mengambil pisau dapur dan kemudian mendatangi seorang hybrid milik Klaus. Tanpa ampun Steven lalu menikamnya dari belakang. Dan saat Steven akan membunuh hybrid tersebut, dia mendatang dan menghalanginya agar tak membunuh hybrid di tengah pesta Dewan Pendiri Kota.
Steven nampaknya tak ingin mendengar Damon. Hal itu membuat Damon kemudian menyinggung keberadaan Elena, di mana setiap kali Steven membunuh Hybrid, maka Klaus pun akan membuat Hybrid lainnya dengan mengambil darah Elena. Dan Damon tak ingin Elena hanya menjadi bank darah milik Klaus sepanjang hidupnya. Steven tentu tak peduli dengan itu, sebab masalah Elena bukan lagi masalahnya. Namun itu sepenuhnya ia serahkan pada Damon. Keduanya terus saja berdebat tanpa ada kesepahaman. Steven tetap dengan keputusannya menyingkirkan para Hybrid Klaus, sementara Damon berusaha untuk meyakinkan Steven untuk sedikit berpikir cerdas untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Kembali pada Elena dan yang lainnya yang tengah menikmati pesta ulang tahun kecil-kecilan mereka di tengah makam. Tyler terlihat mendatangi mereka dan meminta Caroline untuk berbicara berdua dengannya. Matt nampaknya tak senang dengan kehadiran Tyler, namun Caroline menenangkannya dengan ikut bersama Tyler. Sepeninggalan Tyler dan Caroline, Elena jelas sedikit bersimpati pada Matt. Meski jelas Matt bersedih, namun Matt tentu lebih memilih kebahagiaan Caroline ketimbang memikirkan egonya sendiri. Elena pun tak lepas dari masalahnya. Ia tahu Bunny benar, namun sepenuhnya itu ia lakukan untuk keselamatan Jeremy. Sementara di tempat lain, Tyler dan Caroline kemudian mulai membicarakan masalah mereka berdua. Tyler yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, merasa mampu mengendalikan dirinya untuk tidak mengikuti perkataan Klaus. Ia pun meminta Caroline untuk kembali pada dirinya, sebab ia masih sangat mencintai Caroline. Ia tak ingin lagi kehilangan orang-orang yang ia cintai. Caroline yang memang juga masih sangat mencintai Tyler tentu juga menginginkan hal yang sama. Sejurus kemudian Tyler kemudian mencium Caroline. Merasa Caroline telah kembali menerimanya, keduanya pun mulai bercumbu. Dan tanpa terduga dan tanpa Tyler sadari, ia telah menggigit leher Caroline. Caroline nampak mengeluh kesakitan. Sejenak mereka tersadar betapa bahayanya gigitan Tyler tersebut. Caroline nampak tersungkur bersandar pada sebuah pohon, sementara Tyler mencoba untuk menenangkan Caroline. Namun Caroline jelas menjadi sangat marah. Ia lalu menyuruh Tyler untuk pergi, sementara Matt dan Elena nampak sedang sibuk mencari Caroline. Mereka nampaknya tak mengetahui apa yang sedang menimpa Caroline. Saat mereka lengah, Steven yang tiba-tiba ada di tempat itu langsung mendorong tubuh Matt dan lalu menculik Elena. Dalam perjalanan, Steven kemudian menghubungi Damon sembari memberitahu apa yang telah ia lakukan terhadap Elena. Steven ingin tahu apa yang akan terjadi pada Klaus jika Klaus tahu Steven menculik Elena dan mengancamnya akan membunuh Elena hingga Klaus tak lagi dapat membuat hybrid. Damon lalu segera mendatangi Klaus dan lalu memberitahu apa yang sedang terjadi. Klaus nampaknya tak terkejut. Baginya Steven seperti orang yang sedang putus asa berhadapan dengannya, dan ia merasa Steven hanya sedang menggertak sebab ia tahu betapa Steven sangat mencintai Elena. Namun Damon berpikir lain. Steven telah berubah. Banyak hal yang membuat Steven semakin gila. Damon pun sebenarnya tak yakin Steven akan dengan tega membunuh Elena, namun ia lebih memilih agar Klaus bertindak untuk menyelamatkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Matt yang membawa pulang tubuh Caroline sembari memberitahu pada Sheriff Forbes apa yang sedang terjadi pada Caroline. Matt segera membaringkan tubuh Caroline yang terus mengerang kesakitan dan seperti sedang berhalusinasi. Nampak Sheriff Forbes yang juga begitu sangat khawatir. Sementara di tempat lain, Elena yang menyadari Steven sedang menculiknya meminta penjelasan pada Steven. Mau tak mau, Steven pun memberitahu semua yang telah ia lakukan, yang kesemuanya bertujuan untuk membalas dendam pada Klaus. Elena lalu menanyakan apa yang akan Steven lakukan pada dirinya, dan Steven menjawab bahwa mungkin ia akan merubah Elena menjadi vampir. Mendengar itu tentu Elena menjadi marah. Ia lalu meminta Steven untuk menghentikan mobil. Namun Steven tentu tak mendengar permintaan Elena tersebut. Steven lalu segera menghubungi Klaus. Tanpa basa-basi, ia kembali mengulangi permintaannya agar Klaus menjauhkan para hybridnya dari Mystic Falls. Jika tidak, maka Steven akan merubah Elena menjadi vampir. Klaus tak percaya. Ia masih yakin Steven sedang menggertaknya. Namun seperti yang kita lihat, Steven nampaknya tak sekedar menggertak. Ia lalu meminumkan darahnya pada Elena dan terus memacu kendaraannya dengan sangat kencang. Elena terus berteriak. Klaus dari seberang telepon mendadak menjadi khawatir. Ia nampaknya telah percaya bahwa Steven tak hanya sekedar menggertak. Jika Elena benar-benar berubah menjadi vampir, maka ia tak akan lagi bisa menciptakan hybrid. Untuk itu Klaus pun menyerah. Ia akan menuruti permintaan Steven menjauhkan para hybrid dari Mystic Falls. Mendengar itu, Steven pun menghentikan laju kendaraannya. Elena yang nampak begitu sangat ketakutan lalu keluar dari mobil tersebut. Ia nampak menangis dan marah pada Steven. Ia tak menyangka Steven begitu tega hampir membunuhnya di tempat di mana orang tuanya pernah tewas. Steven membela diri. Ia tak punya pilihan lain selain melakukan itu agar Klaus mau menuruti permintaannya. Steven berani melakukan itu karena ia yakin Klaus akan percaya pada tindakannya, dan itu pun dapat ia gunakan untuk menghancurkan Klaus. Hanya itu yang tersisa dari dirinya. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan kehilangan Elena saat ia telah meninggalkan kota bersama Klaus. Steven kemudian menuju mobilnya dan lalu meninggalkan Elena di tempat tersebut. Berpindah pada Klaus yang terlihat mendatangi kediaman Caroline. Rupanya
mana Tyler sempat mendatanginya sembari meminta Klaus menolong Caroline. Dan untuk itulah kedatangannya. Matt yang menyambut kehadiran Klaus nampaknya mencoba menyalahkan Klaus atas apa yang terjadi pada Caroline. Namun itu sudah tak penting lagi. Mereka butuh darah Klaus untuk menyelamatkan Caroline. Sheriff Forbes tanpa pikir panjang lalu mengundang Klaus untuk masuk. Melihat kehadiran Klaus, Caroline mengira Klaus ingin membunuhnya. Namun Klaus mengelak. Ia ingin merubah pandangan rendah Caroline terhadap dirinya. Di sini Klaus nampak sangat menikmati sedikit waktu bersama Caroline. Terlihat ia sedikit menaruh simpati dan mungkin juga rasa cinta yang sangat besar terhadap Caroline. Klaus selalu menceritakan betapa besar anugerah yang dimiliki ketika seseorang telah menjadi vampir, yakni kehidupan abadi yang dapat digunakan untuk menjelajahi dunia seperti yang telah ia lakukan. Klaus nampak mengotori pikiran Caroline dengan hal-hal indah yang ada di sisi lain dunia ini. Kehidupan abadi memungkinkan Caroline untuk menikmati semuanya. Untuk itu Caroline tak pantas untuk menyanyiakannya. Klaus yang nampaknya sangat tertarik pada Caroline lalu memberikan darahnya untuk menyembuhkan Caroline. Scene kemudian berpindah pada Damon yang sedang mengantar Elena pulang. Damon jelas sangat mengkhawatirkan Elena setelah apa yang Steven lakukan. Meski begitu, Damon pun tak dapat memungkiri bahwa apa yang Steven lakukan mampu mendorong Klaus untuk mundur. Dan ia sedikit berbangga akan hal tersebut walau Elena menyebut bahwa ide Steven adalah ide yang konyol dan gila. Damon nampak mengelus dagu Elena. Menyadari itu, Elena segera bertindak. Ia kemudian melarang Damon untuk menciumnya lagi sebab bagi Elena itu masihlah tindakan yang salah. Damon pun mengerti. Ia kemudian mempersilahkan Elena untuk masuk dan ia pun pulang. Pagi hari nampak Jeremy dan Elena yang sedang berpelukan. Jeremy akan segera berangkat meninggalkan Mystic Falls. Saat akan beranjak, Bunny tiba-tiba sampai di tempat tersebut. Melihat Bunny, Elena khawatir Bunny akan memberitahu Jeremy tentang apa yang terjadi. Namun Elena salah. Kedatangan Bunny rupanya hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jeremy. Usai mereka berpelukan, Jeremy pun berangkat. Sementara di kamar Caroline, nampak Caroline yang terbangun dan menyadari bahwa dirinya telah sepenuhnya sembuh. Ia kemudian mengambil sebuah kado yang rupanya kado tersebut berasal dari Klaus dan isinya adalah sebuah gelang permata. Sementara di Mystic Grill nampak Alaric yang tengah menikmati minumannya. Ia kemudian didatangi oleh Dr. Meredith. Mereka kemudian sedikit menghabiskan waktu di tempat tersebut. Di tempat lain di tengah hutan terlihat Sheriff Forbes yang mengajak Damon untuk meneliti kasus kematian seseorang yang rupanya dia adalah Brian, mantan kekasih Dr. Meredith Vale yang tewas terbunuh dengan pasak kayu yang menancap di tubuhnya. Awalnya Sheriff Forbes mengira itu adalah ulah dari hybrid. Namun melihat pola kematiannya, nampaknya Brian tewas bukan karena makhluk supernatural. Dan episode ke-11 season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.